pagi pemirsa, Anda akan bersama saya Alisa. Pagi ini saya akan menyampaikan berita dengan topik wawancara pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan. Dengan narasumber kita, Bapak Rozi Chandra, Ketua RT 06 RW 06, waktu tempat Sabtu 7 Februari 2026 pukul 17.09 di kediaman Bapak RT. Dengan saya pewawancara Alisa Elfariza Chandra. Dalam wawancara yang berlangsung santai, Bapak Rozi menyampaikan bahwa secara keseluruhan kesadaran warga RT 06 terhadap kebersihan sudah cukup baik. Ditandai dengan rutinnya kerja bakti setiap bulan sekali, namun beliau menyoroti masalah utama yaitu kurangnya pemilihan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga. Masih banyak sampah plastik yang bercampur dengan sisa-sisa makanan sehingga menyulitkan petugas sampah, ujar Bapak Rozi. Selain itu, beliau mengungkapkan kendala kurangnya armada pengangkutan sampah yang terkadang suka terlambat mengambil sampah di tempat penampungan sementara TPS warga, menyebabkan penumpukan dan bau tak sedap. Beliau berharap warga dapat disiplin dalam memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir. Saksikan hasil wawancara pada video berikut ini. Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alisa. Saya dari SMP 11 diberi tugas untuk mewawancarai Bapak. Sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh saya tanya-tanya dulu, Pak? Boleh. Kalau saya boleh tahu, siapa nama Bapak dan berapa umur Bapak? Nama saya Rozi Chandra. Usia saya sekarang 43 tahun. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak di sini menjabat menjadi apa? Saya di sini sebagai Ketua RT 6 RW 6 Kelurahan Darussalam. Sudah berapa tahun Bapak menjadi RT di sini? Alhamdulillah sudah jalan 5 tahun. Apa suka duka Bapak menjadi Ketua RT di sini? Ya, kalau suka dukanya banyak, tapi ya namanya ini kerja sosial ya dibuat senang aja. Apa satu kebiasaan ramah lingkungan yang paling susah Bapak lakukan? Kalau untuk ramah lingkungan, insya Allah, alhamdulillah untuk di lingkungan ini semuanya bagus. Masyarakat semuanya bisa diajak untuk bekerja sama. Apa pandangan Bapak tentang kondisi lingkungan Bapak saat ini? Kondisi lingkungan sini karena masyarakatnya bisa diajak bersama, kita selalu menerapkan gotong royong dan menyebabkan daerah kita bagus, bersih. Bagaimana cara Bapak untuk membawa warga Bapak agar tidak membuang sampah sembarangan? Kalau untuk itu ya selaku RT hanya perlu pendekatan saja ke masyarakat dan memberikan motivasi untuk kebersihan di lingkungan. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Bersedia. Mulai sesi tanya jawabnya ya. Jenis sampah apa yang paling dominan di lingkungan Bapak? Kalau di lingkungan masyarakat ini yang paling dominan itu sampah dari rumah tangga dan sampah dari daun-daun kering. Bagaimana cara Bapak memilah sampah-sampah rumah tangga yang benar? Kalau kita menerapkan untuk pemilihan itu sampahnya menjadi 2 kelompok, organik dan anorganik. Apakah itu sampah organik, Pak? Dan apa contohnya? Sampah organik itu yang berasal dari bahan alami yang bisa menyebabkan busuk atau yang mudah busuk, seperti sisa-sisa makanan dan juga sayuran. Apakah itu sampah anorganik, Pak? Dan apa saja contohnya? Untuk organik itu sampah yang berasal dari bahan-bahan yang dibuat seperti plastik, kaca, dan botol-botol. Bagaimana cara Bapak mengolah sampah organik di rumah? Kalau sampah organik biasanya kita lakukan seperti sisa dari sayuran kita tumpukan di wadah tanah dan kita tutup, nantinya akan bisa jadikan pupuk kompos. Apakah yang bisa Bapak lakukan dengan sisa makanan seperti sampah organik agar tidak mencemari lingkungan? Kalau untuk supaya tidak mencemari lingkungan, kita menempatkan wadahnya, jadi tidak berserakan. Bagaimanakah cara Bapak untuk mengajak keluarga atau masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan? Kalau untuk mengajak masyarakat, terutama keluarga, kita di sini memberikan pengetahuan atau edukasi bahwasanya memelihara kebersihan itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga untuk
supaya tidak lingkungan tercemar. Apa pendapat Bapak tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan? Kalau terkait tidak membuang sampah sembarangan itu sangat penting, karena salah satunya penyebab banjir itu adalah dengan membuang sampah sembarangan di parit-parit menyebabkan itu untuk air tidak lancar. Apa contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah? Contoh kegiatannya itu mungkin daur ulang ya, seperti dari kita punya botol-botolan itu bisa dibikinkan atau dibentuk seperti pot. Apa saja contoh tindakan nyata mengurangi sampah di rumah? Untuk mengurangi sampah di rumah, terutama plastik ya, jadi mungkin bisa saja kita menggunakan wadah yang bisa digunakan bergantian terus menerus. Apa saja peran yang dapat Bapak lakukan untuk menjaga lingkungan? Kalau peran mungkin di masyarakat ini tentu gotong royong, pertama itu kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana caranya agar sampah-sampah yang berada di lingkungan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat? Caranya dengan itu seperti tadi, memilah-milahnya, mana yang sampah-sampah yang organik, mana yang nanti bisa kita daur ulang, kita daur ulang. Apa saja kendala utama dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah? Kalau untuk kendala di lingkungan ini mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan kesadaran dan juga fasilitas tempat pembuangan sampahnya. Bagaimana cara mengatasi warga yang masih membuang sampah sembarangan? Kalau untuk warga yang masih saja membuang sampah sembarangan itu mungkin kita pertama dengan melakukan pendekatan. Yang kedua memberikan edukasi. Jika masih berlanjut juga kita akan berikan teguran. Apa dampak positif yang bisa diraih jika banyak anak-anak yang aktif berperan dalam lingkungan? Kalau untuk positifnya ya untuk lingkungan kita bersih, tidak ada pencemaran lingkungan. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kebersihan wilayah tempat tinggal Bapak? Untuk wilayah sini, alhamdulillah untuk masyarakatnya sadar akan kebersihan lingkungan. Apakah ada dampak kesehatan yang pernah Bapak alami akibat kurangnya kebersihan lingkungan? Kalau untuk dampak ya seperti saya katakan tadi, alhamdulillah di sini bersih dan di sini lingkungan kita sehat. Bagaimana rutinitas Bapak sehari-hari dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah Bapak? Kalau untuk rutinitas ya dari hal kecil lah. Pertama mungkin menyapu sampah-sampah dari dedaunan, membersihkan rumput di selokan, dan juga nanti menumpuk barang-barang bekas yang berserakan. Apa dampak buruk jika kita suka membuang sampah sembarangan? Dampak buruknya tadi yang dibilang, yang pertama bisa menyebabkan banjir. Yang kedua bisa menyebabkan kotoran ini bertumpuk, menyebabkan kuman-kuman bisa datang dan juga bisa menyebabkan penyakit. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi jumlah sampah setiap harinya? Kalau untuk jumlah sampah mungkin susah juga kita mengurangi, cuma kita di sini menerapkan atau edukasi ke masyarakat bahwasanya memelihara lingkungan itu baik. Apa manfaat utama sampah organik, Pak? Manfaat utama sampah organik ini dia yang pertama bisa digunakan pupuk kompos. Apakah sampah organik bisa dijual? Bisa saja, dengan catatan mungkin kita bisa mengumpulkan lebih banyak. Apa dampak positif mengolah sampah organik di rumah? Dampak positifnya mungkin ya rumah kita atau daerah kita terhindar dari bau yang tidak sedap. Apakah sampah organik bisa menyebabkan banjir? Kalau sampah organik tidak. Itu yang menyebabkan untuk banjir itu yang petian organik. Mengapa sampah organik harus diolah, Pak? Ya karena karena dia dapat menimbulkan bau. Bagaimana sampah organik mengurangi polusi? Kalau untuk mengurangi polusi mungkin tidak terlalu, cuman ini kan berkaitan dengan bau dan aroma saja. Apa resiko yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah sembarangan bagi lingkungan? Kalau membakar sampah sembarangan di lingkungan ini pertama mencemari udara.
karena asapnya mungkin mengganggu masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kita. Bagaimana cara mengolah sampah berbahaya agar tidak membahayakan lingkungan, Pak? Ya dengan cara mungkin salah satunya menyediakan tempat sampah yang bagus atau fasilitas pembuangan. Daur ulang yaitu menggunakan sampah itu untuk dijadikan ke fungsi yang lain. Jenis sampah-sampah apa saja yang bisa didaur ulang, Pak? Kalau untuknya daur ulang ini bersifat seperti yang dari botol-botol ya, seperti botol minuman atau plastik-plastik nanti bisa Untuk penutupannya, boleh saya tanya lagi, Pak? silakan. Apa harapan Bapak untuk kebersihan lingkungan daerah Bapak ke depannya? Untuk harapannya ya yang jelas masyarakat sadar akan kebersihan dan untuk lingkungan kita tetap bersih. Menurut Bapak, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di daerah Bapak ini? Kalau untuk kebersihan lingkungan yang jelas yang sangat bertanggung jawab adalah masyarakat tempatan sendiri. Apa ada saran khusus untuk meningkatkan kesadaran warga Bapak di sini, Pak? Nah syarat khususnya ya mungkin ya ingin ciptakan lingkungan bersih dan terhindar dari macam penyakit. Menurut Bapak sendiri, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu penting. Kalau daerah lingkungan tidak bersih, pastinya akan jadi sumber penyakit. Apa pesan Bapak untuk warga Bapak dalam menjaga kebersihan lingkungan? Ya kalau dalam ini saya pesan kepada seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan kebersihan dan sadar akan kebersihan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Menurut Bapak, seberapa besar dampak lingkungan yang bersih terhadap kesehatan kita, Pak? Dampaknya sangat besar. Apa Bapak bersedia untuk berpartisipasi dalam program kebersihan lingkungan? Sangat bersedia. Jika ada satu hal yang ingin Bapak ubah di lingkungan Bapak, apa itu? Ya mungkin yang akan diubah itu mindset atau pola pikir masyarakat tentang peduli lingkungan ini. Bagaimana cara terbaik Bapak untuk menangani masalah sampah yang belum teratasi? Kalau untuk sampah yang belum teratasi, alhamdulillah di lingkungan kita ini tidak ada karena kita memiliki kerjasama dengan vendor untuk pengangkutan sampah tiap minggunya. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan setelah wawancara ini untuk menjaga kebersihan? Kalau langkah-langkahnya ya mungkin menyediakan pemberitahuan atau pamflet larang buang sampah sembarangan. Yang kedua ya memberikan edukasi lah kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya ya. Ya sama-sama.